wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan bab 14 mengenai non-current liabilities. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nada Amelia Febrianti dengan NPM akhir 219. Next. Jadi, di non-current liabilities atau liabilitas jangka panjang, itu yang pertama ada bonds payable atau utang obligasi. Jadi eh, ini merupakan jenis utang jangka panjang. Jadi obligasi ini kayak surat utang yang dikeluarin sama perusahaan. Isinya itu berisi janji buat bayar utang plus bunganya dalam jangka waktu yang panjang. Nah, jadi mirip kalau eh, kita minjem uang tapi minjemnya ke publik. Nah, ada ini di obligasi ini ada yang aman banget kayak secure bonds, yaitu ada jaminan aset, tapi ada juga yang beresiko kayak misalnya junk bonds. Jadi bisa kasih bunga yang tinggi banget tapi potensi gagal bayarnya itu juga tinggi. Next. Nah, selanjutnya ada tipe-tipe dari utang obligasi. Yang pertama itu ada secure bonds. Jadi ini dijamin dengan aset tertentu sebagai jaminan, contohnya hipotek. Yang kedua ada unsecured bonds, itu tidak dijamin aset, jadi lebih beresiko dan bunganya itu biasanya lebih tinggi. Kemudian ada term bonds, jadi jatuh tempo sekaligus di satu tanggal tertentu. Kemudian ada serial bonds, jadi ini jatuh temponya itu secara bertahap, kayak angsuran gitu, berangsur-angsur. Kemudian ada callable bonds, jadi ini bisa ditebus sebelum jatuh tempo oleh penerbitnya. Kemudian ada convertible bonds, yaitu bisa dikonversi ke saham biasa setelah waktu yang ditentukan. Kemudian ada commodity back bonds. Nah, ini tuh dijamin komoditas seperti perak, emas, minyak, ataupun dan sebagainya. Kemudian ada deep discount bonds atau zero coupon. Jadi ini dijual jauh di bawah nilai nominal tanpa bunga yang berkala. Kemudian ada register bonds. Jadi ini nama pemilik tercatat perlu diverifikasi saat dijual. Kemudian ada Bearer Bearer bonds atau coupon bonds. Jadi ini tidak ada nama pemilik dan bisa dipindah tangankan secara bebas. Kemudian ada income bonds. Ini tidak membayar bunga kecuali perusahaan itu punya laba atau profit. Yang terakhir ada revenue bonds. Jadi bunga itu dibayar dari pendapatan proyek tertentu, misalnya bandara ataupun jalan tol. Next. Nah, di sini itu di utang obligasi ada issuing bonds. Jadi artinya itu penerbitan obligasi. Ini merupakan eh, proses perusahaan meminjam uang dari publik melalui surat utang jangka panjang. Nah, ini biasanya bunga itu dibayar tiap 6 bulan dan pokoknya itu dilunasi di akhir masa jatuh tempo. Karena kebutuhannya gede, mereka itu nggak pinjem ke satu pihak aja, tapi ke banyak investor lewat obligasi yang kecil-kecil. Next. Kemudian ada metode penjualan obligasi. Nah, di sini cara jualnya itu macam-macam. Bisa lewat bank yang bantu jualin, yaitu firm underwriting. Maksudnya bank yang bantu jualin itu best efforts underwriting. Kemudian atau bisa juga langsung dijual ke institusi, institusi yang besar. Itu namanya private placement. Bisa juga lewat bank investasi, beli semua obligasi dan menjualnya ke investor, yaitu firm underwriting. Jadi pokoknya selama ada kepercayaan, obligasi itu jadi cara yang bagus buat cari modal yang besar. Next. Nah, kemudian di sini ada valuation and accounting for bonds payable. Jadi kita bisa lihat dua contoh obligasi itu dari
Vodafone Group dan Telekom Italia. Nah, intinya kalau misal rating obligasinya itu lebih bagus, nah harga jualnya itu pastinya lebih tinggi. Tapi yield-nya itu lebih rendah. Tapi kalau misal yield-nya itu lebih rendah, justru itu dianggap lebih aman. Nah, kalau kan harga obligasi itu sensitif banget sama yang namanya suku bunga. Jadi kalau misal suku bunga itu naik, maka harga obligasinya itu biasanya turun. Dan begitu juga sebaliknya. Tapi efeknya itu beda-beda tergantung durasi obligasinya itu sendiri. Jadi semakin panjang biasanya semakin sensitif pula tingkat suku bunganya itu. Next. Nah, proses nerbitin obligasi itu nggak langsung dijual gitu aja. Biasanya tuh perusahaan kerjasama sama investment banker, terus dihitung dulu berapa harga jual yang cocok pakai konsep nilai sekarang dari arus masa depan. Kemudian kadang obligasi itu juga dijual tepat sesuai nilai nominalnya atau at par, artinya suku bunga pasar sama dengan suku bunga yang dijanjikan obligasi. Jadi nggak ada diskon ataupun premi. Next, misalnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Mesya Fadila Mintaraga, dengan NPM terakhir 064. Jadi, materi selanjutnya ya ini obligasi yang diterbitkan dengan diskon atau premium. Jadi, jika suku bunga yang digunakan oleh komunitas investasi atau pembeli berbeda dari suku bunga yang ditetapkan, nilai sekarang dari obligasi yang dihitung oleh pembeli dan harga pembelian saat ini akan berbeda dari nilai nominal obligasi. Selisih antara nilai nominal dan nilai sekarang dari obligasi menentukan harga sebenarnya yang dibayarkan pembeli untuk obligasi tersebut. Next. Selanjutnya ada metode bunga efektif. Metode bunga efektif adalah cara menghitung amortisasi diskonto atau premi obligasi sehingga menghasilkan beban bunga yang sama setiap periode. Metode ini digunakan ketika investor membayar lebih atau kurang dari nilai nominal obligasi yang mengakibatkan tingkat bunga yang berbeda dengan tingkat kupon. Next. Misalnya ada obligasi yang diterbitkan dengan diskon. Nah, obligasi yang diterbitkan dengan diskon atau diskon bond sendiri adalah obligasi yang dijual dengan harga di bawah nilai nominalnya. Ini berarti investor membayar kurang dari nilai yang akan mereka terima saat obligasi jatuh tempo. Obligasi diskonto biasanya terjadi ketika suku bunga yang ditetapkan oleh penerbit lebih rendah dari suku bunga pasar saat ini. Next. Nah, selanjutnya ada obligasi yang diterbitkan dengan harga premium. Obligasi yang diterbitkan dengan harga premium atau premium bond adalah obligasi yang dijual dengan harga di atas nilai nominalnya. Ini dapat terjadi ketika tingkat kupon obligasi lebih tinggi daripada tingkat bunga pasar saat ini, sehingga investor bersedia membayar lebih untuk mendapatkan aliran pendapatan yang lebih besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Anissa Nur Fadila dengan NPM akhir 090. Selanjutnya ini ada bunga yang masih harus dibayar. Nah, ini contohnya seperti ketika apa yang terjadi jika Evermaster ini menyiapkan laporan keuangan pada akhir Februari 2022. Nah, dalam hal ini, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 14.10, perusahaan itu memprorata premi dengan jumlah bulan yang sesuai untuk mendapatkan beban bunga yang tepat. Contohnya ini seperti ini, interest accrual itu didapat dari 4.000 dikali 2 per 6, lalu premium amortize 744 dikali 2 per 6, dan hasilnya interest expense Januari sampai Februari itu 1085,33. Lalu FS Our Master ini mencatat akrual sebagai berikut. Selanjutnya ada bunga yang masih harus bayar juga. Jadi ketika perusahaan itu menyiapkan laporan keuangan 6 bulan kemudian, perusahaan mengikuti prosedur yang sama, yaitu premi yang diamortisasi akan menjadi seperti yang ditunjukkan pada berikut ini. Nah, lalu ada obligasi yang diterbitkan di antara tanggal bunga.
Nah, perusahaan itu biasanya melakukan pembayaran bunga obligasi setiap setengah tahun pada tanggal yang ditentukan dalam perjanjian obligasi ketika perusahaan menerbitkan obligasi di luar tanggal pembayaran bunga. Investor obligasi akan membayar bunga yang sama dan dibayarkan kepada penerbit obligasi dari tanggal pembayaran bunga terakhir hingga tanggal penerbitan. Nah, investor obligasi ini pada dasarnya membayar penerbit obligasi di muka untuk bagian pembayaran bunga 6 bulan penuh yang tidak menjadi haknya, karena mereka itu tidak memegang obligasi selama periode tersebut. Maka kemudian pada tanggal pembayaran bunga semesteran berikutnya, investor obligasi akan menerima pembayaran bunga 6 bulan penuh. Selanjutnya ada obligasi yang diterbitkan pada nilai. Diilustrasikan tanggal 1 Januari ini 2022, Evermaster ini menerbitkan obligasi 5 tahun dengan nilai 100.000. Maka penyatatannya adalah sebagai berikut. Nah, karena Evermaster ini menerbitkan obligasi di antara tanggal-tanggal bunga, maka Evermaster mencatat penerbitan obligasi pada nominal 100.000 ditambah bunga yang masih harus dibayar 2.066,7, yang artinya jumlah total yang dibayarkan oleh investor obligasi termasuk bunga yang masih harus dibayar selama 4 bulan. Nah, lalu tanggal 1 Juli 2022, 2 bulan setelah tanggal pembelian, Evermaster ini membayar bunga 6 bulan kepada investor dengan entry-nya sebagai berikut. Akun beban bunga sekarang memiliki saldo debit sebesar 1.333 dari 4.000 dikurangin 2.667 yang menunjukkan jumlah beban bunga yang tepat 2 bulan sebesar 8% dari 100.000. Lalu ada obligasi yang diterbitkan dengan diskon atau premium. Nah, jika obligasi diterbitkan dengan diskon atau premium di antara tanggal-tanggal bunga, maka Evermaster ini tidak harus memperhitungkan pembayaran bunga tunai parsial, tetapi juga jumlah amortisasi efektif untuk periode parsial tersebut. Contohnya, bahwa obligasi 8% Evermaster ini diterbitkan pada tanggal 1 Mei 2022 dengan imbal hasil 6%. Dengan demikian, obligasi tersebut diterbitkan dengan harga premium. Nah, harga ini sebesar 108.039 dicatat sebagai penerbitan obligasi di antara tanggal-tanggal bunga berikutnya. Nah, berikut adalah pencatatannya. Lalu ada long term notes payable. Nah, akuntansi untuk wesel bayar dan obligasi itu sangat mirip, seperti obligasi wesel bayar dinilai pada nilai sekarang dari bunga dan arus kas pokok di masa depan. Perusahaan mengamortisasi setiap diskon atau premi selama masa berlaku wesel, seperti halnya dengan diskon atau premi obligasi. Perusahaan juga menghitung nilai sekarang dari wesel berbunga, mencatat penerbitannya, dan juga mengamortisasi diskonto atau premi dan akrual bunga dengan cara yang sama seperti yang dilakukan untuk obligasi. Selanjutnya ada wesel yang diterbitkan pada nilai nominal. Nah, pada bab 7 sudah dijelaskan bahwa pengakuan atas wesel impor Skandinavia itu berjangka waktu 3 tahun dengan nilainya 10.000 yang diterbitkan dengan nilai nominalnya kepada Bigelow SAA. Dalam transaksi ini, tingkat suku bunga yang dinyatakan dan tingkat suku bunga efektif adalah 10%. Diagram waktu dan perhitungan nilai sekarang pada bab 7 untuk Bigelow akan sama untuk penerbitan wesel Scandinavian Imports dalam mengakui wesel bayar. Nah, karena nilai sekarang wesel dan nilai nominalnya itu sama sebesar 10.000, maka Skandinavia ini tidak akan mengakui adanya premium atau diskonto. Maka perusahaan mencatat penerbitan wesel tersebut sebagai berikut. Nah, berikut adalah pencatatannya, yaitu cash 10.000 pada notes payable 10.000. Selanjutnya ada surat utang yang tidak diterbitkan pada nilai nominal. Yang pertama ini ada surat utang tanpa bunga. Nah, jika perusahaan menerbitkan wesel tanpa bunga, semata-mata untuk
mendapatkan uang tunai, maka perusahaan tersebut mengukur nilai sekarang dari wesel tersebut dengan uang tunai yang diterima. Suku bunga implisit adalah suku bunga yang menyatakan kas yang diterima dengan jumlah yang akan dibayarkan di masa depan. Perusahaan penerbit mencatat selisih antara nilai nominal dan nilai sekarang atau kas yang diterima sebagai diskonto dan mengamortisasi jumlah tersebut sebagai beban bunga selama umur wesel. Nah, diilustrasikan pencatatan dan jadwal amortisasi untuk Turtle Cove Company ini menerbitkan wesel bayar tanpa bunga berjangka waktu 3 tahun senilai 10.000 kepada Jeremiah Company yang sudah diilustrasikan pada bab 7. Nah, tingkat implisit yang menyamakan bahwa total kas yang harus dibayarkan adalah 10.000 pada saat jatuh tempo dengan nilai sekarang dari arus kas masa depan adalah 9% dari nilai sekarang $1 untuk 3 periode dengan tingkat suku bunga 9% adalah $0,7728. Nah, berikut adalah ilustrasinya untuk time diagram for zero interest note. Selanjutnya ada surat berharga berbunga. Nah, pertimbangan contoh dari bab 7 di mana Mariko ini menerbitkan uang tunai sebesar 10.000 wesel berbunga 3 tahun dengan bunga 10% kepada Morgan Group. Tingkat bunga pasar untuk wesel dengan resiko yang sama adalah 12%. Nah, pada ilustrasi 7.15 menunjukkan diagram waktu yang menggambarkan arus kas dan perhitungan nilai sekarang dari wesel ini. Dalam kasus ini, karena tingkat bunga efektifnya itu 12%, di mana lebih besar daripada tingkat bunga yang dinyatakan atau 10%, maka nilai sekarang dari wesel tersebut lebih kecil daripada nilai nominalnya, yang artinya wesel tersebut ditukar dengan diskon. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang catatan berbunga. Surat utang tanpa bunga di atas adalah contoh perbedaan ekstrim antara suku bunga yang ditetapkan dan suku bunga efektif. Dalam banyak kasus, perbedaan antara suku bunga ini tidak terlalu besar. Contoh dari bab 7, di mana Mariko menerbitkan wesel tunai senilai 10.000 berjangka waktu 3 tahun dengan bunga 10% kepada Morgan Group. Suku bunga pasar untuk wesel dan resiko serupa adalah 12%. Ilustrasi 7.15 menunjukkan diagram waktu dengan yang menggambarkan arus kas dan perhitungan nilai sekarang dari wesel ini. Dalam kasus ini, karena suku bunga efektif 12% lebih besar dari suku bunga yang ditetapkan 10%, nilai sekarang dari wesel tersebut lebih kecil dari nilai nominal. Artinya, wesel tersebut dipertukarkan dengan harga diskon. Meriko mencatat penerbitan wesel tersebut sebagai berikut. Next. Yang dimana pada cash 9.520 pada debit, not payable 9.520 pada kredit. Meriko kemudian mengamortisasi diskon dan mengakui beban bunga setiap tahun menggunakan metode bunga efektif. Ilustrasi 14.16 menunjukkan jadwal amortisasi diskon dan beban bunga selama 3 tahun. Next. Berikut ini adalah ilustrasi 14.16. Mariko mencatat pembayaran bunga tahunan dan amortisasi diskon untuk tahun pertama sebagai berikut jumlah per jadwal amortisasi. Next. Nah, pada interest expense 1.142 di debit, notes payable 142 di kredit, cash 1.000 di kredit. Bila nilai sekarang melebihi nilai nominal, Meriko menerbitkan wesel dengan premi. Hal ini dilakukan untuk mencatat premi sebagai kredit pada wesel bayar dan mengamortisasikannya menggunakan metode bunga efektif selama masa berlaku wesel sebagai pengurangan tahunan dalam jumlah beban bunga yang diakui. Next. Selanjutnya ada suku bunga negatif. Dalam penawaran utang dengan suku bunga negatif, investor menyediakan uang kepada peminjam dan selama masa investasi menerima kembali jumlah yang lain kecuali daripada investasi lain. Ini adalah kebalikan dari penawaran utang tradisional dengan suku bunga positif di mana jumlah yang diterima selama masa investasi lebih besar daripada jumlah yang diinvestasikan.
Penerbit yang paling umum dalam menerbitkan utang jenis ini adalah Bank Sentral. Bank Sentral merupakan komponen atau afiliasi dari pemerintah pusat berbagai negara dan kawasan. Selanjutnya ada situasi catatan khusus yang harus dibayar. Jika perusahaan menerima properti, barang, atau jasa sebagai ganti wesel bayar dalam transaksi wajar, suku bunga pada instrumen utang dianggap wajar, kecuali jika tidak disebutkan tidak wajar atau nilai nominalnya berbeda signifikan dari nilai pasar. Dalam kasus tersebut, nilai kini instrumen utang diukur berdasarkan nilai wajar properti atau jumlah yang mendekatinya. Jika tidak ada bunga yang ditetapkan, selisih antara nilai nominal dan nilai wajar dianggap sebagai bunga. Next. Selanjutnya ada pilihan suku bunga. Jika nilai wajar wesel atau barang atau jasa yang dipertukarkan tidak dapat ditentukan dan wesel tidak memiliki nilai pasar aktif, perusahaan harus memperkirakan nilai sekarang dengan menggunakan suku bunga imputasi. Suku bunga ini ditentukan berdasarkan instrumen serupa dari penerbit dengan peringkat kredit yang sebanding, serta mempertimbangkan faktor seperti agunan, jadwal pembayaran, dan kondisi pasar. Suku bunga imputasi ditetapkan saat penerbitan dan perubahan suku bunga di masa depan tidak memengaruhi perhitungan awal. Next. Selanjutnya ada catatan hipotek yang harus dibayar. Wesel bayar hipotek adalah wesel jangka panjang yang dijamin dengan properti sebagai agunan. Jenis ini lebih sering digunakan oleh individu atau usaha kecil dibandingkan perusahaan besar. Biasanya peminjam menerima uang tunai sebesar nilai nominal wesel. Namun jika peminjam mengenakan poin 1% dari nilai nominal per poin, maka jumlah yang diterima peminjam lebih rendah, sehingga meningkatkan suku bunga efektif di atas suku bunga yang tercantum. Next. Selanjutnya ada pelunasan kewajiban tidak lancar. Pelunasan utang atau kewajiban tidak lancar dicatat dalam tanpa keuntungan atau kerugian jika dilakukan saat jatuh tempo, karena nilai tercatat sama dengan nilai nominal. Namun jika pelunasan dilakukan sebelum jatuh tempo melalui pemindah tanganan aset atau surat berharga, atau melalui perubahan ketentuan, maka perlakuan akuntansinya berbeda dan dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian. Next. Pelunasan dengan kas sebelum jatuh tempo. Jika perusahaan melunasi utang sebelum jatuh tempo, jumlah yang dibayarkan disebut harga akuisisi ulang, termasuk premi dan biaya terkait. Selisih antara jumlah tercatat obligasi yang mencakup amortisasi diskonto atau premi dan harga akuisisi ulang menentukan hasilnya. Jika jumlah tercatat lebih besar, timbul keuntungan, dan jika lebih kecil, timbul kerugian. Diskonto atau premi yang belum diamortisasi harus disesuaikan hingga tanggal pelunasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pelunasan dengan kas sebelum jatuh tempo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Felina Novita Rahma dengan NPM terakhir 066. Obligasi adalah jumlah yang dibayarkan pada saat jatuh tempo, disesuaikan dengan premi atau diskonto yang belum diamortisasi. Setiap kelebihan jumlah tercatat bersih di atas harga perolehan kembali merupakan keuntungan dari pelunasan. Kelebihan harga perolehan kembali di atas jumlah tercatat merupakan kerugian dari pelunasan. Nah, pada saat perolehan kembali, premi atau diskonto yang belum diamortisasi harus diamortisasi hingga tanggal perolehan kembali. Next. Lalu yang selanjutnya ada pelunasan dengan penukaran aset atau sekuritas. Yang pertama ada pengalihan aset. Asumsikan bahwa Hamburg Bank meminjamkan sebesar 20 juta euro kepada Bond Mortgage Company. Bond pada gilirannya menginvestasikan uang ini di gedung apartemen hunian. Akan tetapi, karena tingkat hunian yang rendah, perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pinjamannya. Hamburg Bank setuju untuk menerima real estate dengan nilai wajar sebesar 16 juta euro dari Bond Mortgage sebagai pelunasan penuh kewajiban pinjaman sebesar 20 juta euro. Real estate tersebut memiliki nilai tercatat sebesar 21 juta euro pada pembukuan mortgage. Burn atau debitur mencatat transaksi ini sebagai berikut. Next. Yaitu jurnalnya notes payable to Hamburg Bank sebesar 20 juta euro, loss on disposal of real estate sebesar 5 juta euro yang didapat dari 21 juta euro dikurangi dengan 16 juta euro,
Lalu kreditnya itu real estate sebesar 21 juta euro dan gain or extinguishment of debt sebesar 4 juta euro yang didapat dari 20 juta euro dikurangi dengan 16 juta euro. Bond mortgage mengalami kerugian aset penjualan aset real estate sebesar 5 juta euro atau selisih dari nilai buku 21 euro dan nilai wajar sebesar 16 juta euro. Selain itu, perusahaan juga memperoleh keuntungan atas pelunasan utang sebesar 4 juta euro, yaitu selisih antara nilai tercatat wesel bayar sebesar 20 juta euro dengan nilai wajar aset real estate sebesar 16 juta euro. Next. Lalu yang selanjutnya pelunasan dengan modifikasi syarat. Jika kreditor memberikan keringanan atau modifikasi terhadap syarat pinjaman, maka debitur mungkin akan mendapat keuntungan atau economy chain. Modifikasi ini dapat berupa yang pertama penurunan suku bunga, yang kedua perpanjangan jatuh tempo utang, yang ketiga pengurangan nilai pokok utang, yang keempat penundaan atau penghapusan bunga yang masih harus dibayar. Jika modifikasi menguntungkan debitur, maka nilai utang yang baru dicatat sebesar nilai wajar dan selisihnya akan diakui dalam laporan laba rugi. Next. Nah, di sini ada ilustrasi, yaitu pada tanggal 31 Desember 2022, Morgan National Bank merestrukturisasi piutang dari Research Development Group sebesar 10.500.000 menjadi yang pertama, pokok utang dikurangi menjadi 9 juta. Lalu yang kedua, jatuh tempo diperpanjang 4 tahun sampai dengan 31 Desember tahun 2026. Suku bunga turun dari 12% ke 8%. Lalu yang keempat, suku bunga pasar saat ini adalah 15%. Nah, keuntungan atas modifikasi tersebut adalah 3.298.664 yard yang merupakan selisih antara nilai tercatat sebelumnya atau 10.500 yard dan nilai wajar dari nota yang direstrukturisasi sebagaimana dihitung dalam ilustrasi 1423. Berdasarkan informasi ini, Research Development membuat entry berikut untuk mencatat modifikasi tersebut, yaitu debitnya not payable out sebesar 10.500.000 dan kreditnya yaitu gain on extinguishment of debt sebesar 3.298.664 dan juga not payable news sebesar 7.201.336. Next. Lalu yang selanjutnya ada pelunasan dengan modifikasi syarat. Setelah modifikasi utang, Research Development mencatat utang baru sebesar 7.201.336.000 yard dan bunga dihitung dengan suku bunga efektif sebesar 15%. Research Development mengakui beban bunga atas surat utang ini dengan menggunakan suku bunga efektif sebesar 15%. Dengan demikian, pada tanggal 31 Desember tahun 2023 atau tanggal pembayaran bunga pertama setelah restrukturisasi, Research Development membuat entry sebagai berikut, yaitu interest expense sebesar 1.080.200 dan kreditnya notes payable sebesar 360.200 dan cash sebesar 720.000. Research Development juga membuat entry serupa, kecuali untuk jumlah yang berbeda untuk kredit ke wesel bayar dan debit ke beban bunga. Setiap tahun hingga tahun jatuh tempo, pada saat jatuh tempo, Research Development membuat entry sebagai berikut, yaitu notes payable pada cash sebesar 9 juta. Next. Lalu yang selanjutnya ada opsi nilai wajar atau fair value option. Perusahaan bisa memilih mencatat kewajiban jangka panjang seperti utang berdasarkan biaya amortisasi atau disebut juga metode biaya atau nilai wajar sesuai dengan opsi nilai wajar. Jika menggunakan opsi nilai wajar, maka nilai utang dicatat sesuai dengan nilai pasar saat ini. Perubahan nilai akan menyebabkan keuntungan atau kerugian belum terrealisasi yang dilaporkan di laba rugi. Tujuannya supaya informasi lebih relevan dan transparan terhadap kondisi pasar. Next. Nah, lalu yang selanjutnya ada pengukuran nilai wajar. Jika perusahaan memilih opsi nilai wajar, kewajiban jangka panjang dicatat pada nilai wajar. Keuntungan atau kerugian belum direalisasi atau diakui dalam laporan laba rugi sebagai selisih perubahan nilai wajar dari periode ke periode. Nah, seperti contohnya, Edmond SE menerbitkan obligasi sebesar 500.000 euro pada tanggal 31 Desember tahun 2022. Nilai wajarnya turun menjadi 480.000 euro karena suku bunga naik. Maka jurnal yang dibuat adalah bonds payable pada unrealized holding gain or loss sebesar 20.000 euro. Lalu yang selanjutnya ada kontroversi nilai wajar. Masalah muncul jika penurunan nilai obligasi terjadi karena penurunan kreditilitas perusahaan.
Misalnya, jika Edmunds menjadi lebih beresiko gagal bayar, nilai utangnya turun. Ini justru menguntungkan pemegang saham karena utangnya bisa ditebus dengan lebih murah, walau menunjukkan kondisi keuangan perusahaan memburuk. IASB mengaku bahwa perubahan nilai karena risiko kredit perusahaan hanya boleh diakui jika kewajiban tersebut diperdagangkan dan jika tidak, keuntungan akibat risiko kredit seharusnya tidak dilaporkan sebagai laba, melainkan sebagai penghasilan komprehensif lain. Contoh jurnal saat penurunan karena risiko kredit yaitu bonds payable pada unrealized holding gain or loss pada sebesar 20.000 euro. Next. Nah, lalu yang selanjutnya ada off balance sheet financing atau pendanaan di luar neraca. Pada contoh kasus perusahaan seperti Air Berlin, HSBC, China Construction Bancorp, dan juga Enron pernah dituduh menggunakan off-balance sheet financing untuk menyembunyikan utang dari laporan posisi keuangan mereka. Tujuannya adalah agar tampak lebih sehat secara keuangan. Nah, definisi off-balance sheet financing itu adalah upaya untuk meminimalkan pelaporan utang dengan tidak menampilkannya dalam neraca perusahaan, meskipun kewajiban tersebut tetap ada. Nah, dampaknya yaitu investor bisa tertipu karena kondisi keuangan perusahaan tampak lebih baik dari kenyataannya. Dan juga saham bisa kehilangan nilai setelah informasi sebenarnya terungkap. Next. Nah, lalu yang selanjutnya ada bentuk-bentuk pendanaan off balance sheet, yaitu yang pertama anak perusahaan tidak terkonsolidasi atau kepemilikan lebih kecil dari 50%. Entitas tujuan khusus atau SPE (Special Purpose Entity) digunakan untuk entitas khusus untuk proyek tertentu agar aset atau utang tidak dicatat di neraca induk. Nah, alasan penggunaan off balance sheet financing itu sendiri yaitu yang pertama memperbaiki tampilan keuangan, yang kedua batas utang berdasarkan penjanjian pinjaman, dan yang terakhir ada nilai aset yang diremehkan. Next. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penyajian non-current liabilities. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Putri Maulidia Hidayat dengan NPM akhir 079. Nah, pada penyajian non-current liabilities ini terdiri dari yang pertama, catatan pengungkapan secara umum menunjukkan hakikat kewajiban, tanggal jatuh tempo, tingkat suku bunga, provisi, hak istimewa mengonversi, hak yang ditetapkan oleh para kreditor, dan aset yang ditetapkan atau yang dilekatkan sebagai jaminan. Yang kedua, nilai wajar dari hutang harus diungkapkan. Yang ketiga, harus mengungkapkan pembayaran di masa depan untuk persyaratan sinking fund dan jumlah jatuh tempo utang jangka panjang tiap tahun selama 5 tahun ke depan. Selanjutnya mengenai analisis non-current liabilities. Suatu rasio yang menyajikan informasi mengenai kemampuan membayar utang dan solvabilitas jangka panjang adalah dengan rumus debt to asset, yaitu sama dengan total liabilities dibagi dengan total aset. Jadi semakin tinggi persentase total liabilities terhadap total aset, maka semakin besar risiko yang dapat menjadikan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Nah, rasio kedua yang menyajikan informasi mengenai kemampuan membayar utang dan solvabilitas jangka panjang adalah dengan mencari rumus menggunakan times interest earned, yaitu sama dengan net income ditambah interest expense ditambah income tax expense dibagi dengan interest expense. Jadi menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga yang jatuh tempo. Selanjutnya yaitu terdapat contoh dari Novartis yang di mana memiliki total liabilitas sebesar 54.434.000 dolar. Total asetnya yaitu 131.556.000 dolar, beban bunganya 655 juta dolar, pajak penghasilannya yaitu 1.106.000 dolar, dan laba bersihnya 17.794 dolar. Maka kita dapat menghitung debt to assets dan times interest earned rasio Novartis sebagai berikut. Yang pertama kita menghitung debt to assetnya yaitu sama dengan 66.871 dibagi dengan 145.563. Yaitu hasilnya adalah 46%. Sedangkan times interest earned-nya yaitu 12.614 ditambah dengan 957 ditambah dengan 1.221 dibagi dengan 957 sama dengan 15,5 kali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.